Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lewat mimbar Jumat kali ini khotib akan menyampaikan tentang Islam rahmatan lil alamin dan bersikap ramah pada alam semesta. Jika kita bicara tentang Islam, maka pasti kita sudah berbicara poin utamanya itu adalah akhlak. Bicara akhlak itu maka sudah pasti kita membicarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dirinya adalah uswatun hasanah, teladan atau contoh ideal bagi manusia. Keberadaan Nabi juga merupakan sebagai lisahil akhlak, sebagai penyempurna kesalehan akhlak manusia. Ia juga adalah rahmatan lil alamin. Ini menandakan bahwa kehadiran Nabi itu membuka pintu kebahagiaan bagi manusia. Sa'adatun fid darain, apakah kebahagiaan itu sifatnya di dunia terlebih di akhirat kelak nanti. Dengan apa? Dengan ajaran akhlaknya. Innal akhlaqal hasanah hiya sababu sa'adatik. Dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik itu menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Maka jamaah hadirin sekalian, istilah Islam rahmatan lil alamin yang menunjuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut guru kita Profesor Quraisy Shihab bukan saja diutus membawa rahmat kasih sayang pada alam semesta, melainkan dirinya sendiri adalah rahmat bagi kita. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang khotib bacakan di awal menegaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat ini Ibnu Ajibah dalam tafsirnya Al-Bahrul Al-Madid katakan, Nabi dengan ajaran Islamnya itu sebagai rahmatan seluas-luasnya bagi alam semesta. Sebab Nabi diutus dengan nilai ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia dan membuat manusia bahagia akan itu. Jika kita renungi setiap syariat atau aturan Islam yang diberlakukan pada umat Rasulullah, maka pasti buah dan isinya adalah rahmatan. Ada nilai kasih sayang di dalamnya yang kita lakukan. Bahkan makna rahmatan lil alamin ini tidak saja kita harus maknai hanya berbuat baik, bersikap santun menyayangi manusia atau sesama, melainkan kalau dalam ilmu teologi, ilmu kalam dikatakan kullu ma siwallahu alam, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam, adalah makhluk. Ini berarti hadirin rahmatan lil alamin itu Islam juga menuntun kita untuk menjaga dan memelihara lingkungan kita. Islam itu menasihati kita untuk tidak menyiksa binatang dan seterusnya sebagai bagian dari makhluk penghuni alam semesta ini. Misalnya hadirin, Islam itu melarang kita untuk menyiksa atau memperlakukan binatang seenaknya saja. Dalam Islam itu untuk menyembelih atau memotong binatang tidak dibenarkan ada unsur untuk menyakiti binatang dengan seenaknya dan semau kita saja. Hadis ini dalam sebuah riwayat Nabi katakan, wa idza dzabhtum fahsinu dzibha. Jika kalian hendak untuk menyembelih atau memotong satu binatang, maka perbaikilah, lakukanlah secara baik sembelihan itu. Dengan cara apa? Tajamkanlah pisau yang digunakan, falyurih zabihatahu. Tajamkanlah pisau yang digunakan dan menyenangkan sembelihan kita itu. Jadi ini menegaskan hadirin bahwa persoalan menyembelih sekalipun Islam memberi cara yang etis. Tidak dibenarkan semau kita saja dengan cara apapun asalkan binatang mati. Islam tidak membenarkan itu. Sampai hal yang menyembelih binatang itu diatur oleh ajaran kita. Hal ini kenapa dilakukan? Ini sebagai bentuk rahmatan agar tidak menyakiti,
tidak menyiksa hewan atau binatang. Itu sebabnya sesembelihan kita itu harus didasari dengan menyebut nama Allah, asmaullah, bismillah, yang tentu ada Rahman, ada Rahim di dalamnya. Bukankah hadirin sering kita mendengar beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa seorang perempuan diberi balasan atau siksaan di hari kemudian nanti bukan karena dia perempuan, tapi karena ia pernah menyiksa dan menganiaya kucing selama masa hidupnya. Atau ada seseorang diberi pahala balasan yang cukup besar oleh Allah di hari kemudian nanti karena suatu waktu di masa hidupnya ia pernah memberi minum pada seekor anjing yang sedang kehausan. Ini berarti jika kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, sebarkanlah rahmat itu pada makhluknya sekecil apapun. Sebab man la yarham, siapa yang tidak pandai menyayangi, la yurham, maka ia tidak akan dirahmati dan dikasihi. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau binatang saja Islam peduli untuk menyayangi dan tidak menyiksanya, bagaimana dengan manusia yang lengkap diberi akal sehat dan nurani oleh Allah untuk tidak berbuat baik, untuk tidak peduli kasih dan memberi rasa nyaman dan ketenangan kepada mereka? Bukankah Nabi mencintai anak yatim piatu karena pancaran rahmat kasih sayang kepadanya, kepada orang yang lemah, kepada orang yang kehilangan rahmah kasih sayang orang tuanya, seperti yang pernah beliau alami di masa kecil. Kenapa ini dilakukan, diberikan tuntunan kepada kita? Nabi ingin umatnya untuk membangkitkan semangat, motivasi dan gairah anak-anak yatim yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Itulah sebabnya Nabi begitu mencintai dan rindu kelak bersama umatnya yang menyayangi dan peduli pada anak yatim piatu. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Nabi mengatakan, saya dan orang-orang yang peduli dan senang mengurusi anak-anak yatim piatu seperti dua telunjukku di surga nanti. Ini berarti Rasulullah dekat kepada orang yang memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada anak yatim. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi, wahai Rasulullah, tentang anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah sesuatu yang sangat baik. Ajaran Rasulullah menegaskan juga rahmatan lil alamin, itu kepada manusia. Nabi juga menganjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang lain, assalamualaikum, saat kita bertemu di jalan. Inna awlan nasi billah man bada'hum bisalam. Orang yang pertama, orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai salam kepada saudaranya. Mengapa Rasulullah, ajaran Nabi itu menganjurkan kita mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain? Ini satu penegasan bahwa kesan pertama yang harus kita sampaikan, berikan kepada orang lain adalah harus sesuatu yang baik, harus sesuatu yang menenangkan buat orang lain, bukan menakut-nakuti atau membuat tidak nyaman. Ini adalah nilai rahmatan kepada manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, khutbah singkat ini mengajak kita semua, mari kita menebarkan kebaikan, menghidupkan Islam ramah, karena itu bagian dari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li